Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna
Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, faqad fasal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas betapa banyak nikmatnya yang sudah dikaruniakan kepada kita. Di antaranya alhamdulillah pada siang hari ini kita diperkenankan oleh Allah, kita dapat bersama-sama melaksanakan salat Jumat. Semoga selawat dan salam senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilimpahkan kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, selaku khatib saya mengajak diri saya pribadi dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang usaha untuk terus-menerus meningkatkan takwa satu di antara kewajiban kita sebagai seorang mukmin, dan itu harus kita laksanakan sampai pada akhirnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, imanan wahtisaban. Karena iman kita kepada Allah dan karena keinginan kita mendapat ridhonya, kebaikan hidup kita di dunia dan akhirat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kembali merenungkan firman Allah surat ayat ke-35 dari surat Anbiya, dan ayatnya memang alhamdulillah pendek sehingga mudah kita ingat dan mudah kita, insya Allah mudah kita laksanakan. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa, setiap manusia, setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Kita semua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami selain akan mematikan kamu pada sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam hidup ini, kalian akan kami uji, kata Allah, bisyarri wal khairi, dengan ujian yang baik, yang menyenangkan, yang sering disebut dengan nikmat, dan juga dengan fitnah, yaitu ujian yang sering kita sebut sebagai musibah atau ujian. Yang ketiga adalah wa ilaina turja'un, dan kita pasti akan kembali kepada Allah.
Hanya Allah lah tempat kembali kita semua, tidak akan kemana-mana. 3 hal ini harus kita camkan benar-benar dan kita patuhi dalam diri kita, dan itu harus menjadi nafas kehidupan kita. Harus selalu kita sadar bahwa satu, kita pasti akan mati. Nah, ketika orang itu sadar bahwa dirinya akan kembali kepada Allah, maka dia hidup akan lebih hati-hati, waspada. Dan kita tahu bahwa kematian adalah rahasia Allah yang waktunya sudah ditentukan dan tidak bisa diundur atau diajukan. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau waktu kematian itu sudah tiba, la yastakhiruna sa'ah. Mereka tidak akan bisa mengakhirkan, menunda sa'ah barang sedetik pun. Dan juga tidak bisa juga mendahulukan. Begitu ajalnya sudah tiba, mau tidak mau, rela tidak rela, siap tidak siap, kita pasti kembali kepada Allah. Nah, kesadaran yang demikian ini insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang takwa, yang senantiasa waspada. Dan menurut beliau Khalifah Umar bin Khattab, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa hidupnya sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kamu sekalian akan kami uji bisyarri, ada kalanya dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sakit, kematian, kekurangan harta, dan kegagalan, dan hal-hal yang tidak kita sukai, yang sering kita sebut sebagai musibah. Dan ada kalanya justru sebaliknya, kita diuji dengan hal-hal yang sering kita sebut dengan nikmat, yang menyenangkan, keluarga yang berhasil, kesehatan, harta, kekayaan, jabatan, dan seterusnya. Dan kita pada umumnya ingin diuji yang kedua. Dan kita mencari supaya diuji yang kedua. Tetapi sesungguhnya dalam perjalanannya sering yang kedua itu lebih mematikan daripada yang pertama. Sebab ketika kita diuji dengan kesulitan, dengan musibah, dengan kekurangan, justru kita menjadi dekat dengan Allah. Doa kita menjadi tulus, malam hari kita sholat mohon kepada Allah. Dengan kata lain, kita justru dekat dengan Allah. Tetapi yang kedua, ketika kita hidup dengan serba enak, serba tidak kekurangan, apa yang kita inginkan bisa kita capai. Uang banyak, kedudukan tinggi, dihormati. Ini yang sering justru membuat orang tidak kuat. Tapi itu dua-duanya harus kita akan diuji oleh Allah. Entah yang mana yang kita, apakah akan lebih banyak diuji dengan musibah atau kita akan diuji dengan yang menyenangkan. Ya, semua kita kembalikan kepada Allah dan kita harus siap. Ketika kita diuji dengan musibah, sabar. Dan pahala orang yang bersabar menghadapi musibah sangat besar. Demikian juga sebaliknya ketika kita mendapat nikmat kesehatan, keberuntungan, keberhasilan ekonomi dan seterusnya, kita bersyukur kepada Allah dan tidak menjadi hamba Allah yang kufur, yang lupa nikmat. Justru kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Sebagian kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, untuk keluarga, untuk berjuang, dan sebagian yang lain kita kembalikan kepada Allah. Dan syukur juga pahalanya sangat besar. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW memuji karakter orang mukmin ketika diuji dalam demikian. Ajaban lil amril mukmin.
Orang mukmin itu memang mengagumkan. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan yang seperti itu tidak didapatkan kecuali bagi orang mukmin. Ajaban lil amril mukmin. Sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin. Semua yang dia alami menjadi kebaikan. In asobatus sarra syakara. Kalau dia ditimpa kesulitan, dia apabila dia ditumpil dengan kesenangan, kenikmatan, syakara, dia bersyukur. Wa kana khairul lahu, dan itu baik baginya. Wa in asobat ad-dharra sabara wa kana khairul lahu. Dan kalau dia ditimpa dengan kesusahan dan musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin yang dikagumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak hanya menjadi hamba mukmin yang mampu dalam suka saja, tapi juga sanggup dalam duka. Karena suka dan duka, sulit adalah dan kesenangan adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini jawabannya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang mampu mengkonversi kenikmatan, musibah menjadi sesuatu yang baik bagi dirinya. Itu tugas kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan yang terakhir wa ilaina turja'un. Kita semua akan kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah, pertanyaan yang terpenting adalah apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta yang kita miliki, saudara yang kita punyai, la yanfa', tidak bisa memberikan pertolongan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan nikmat umur yang diberikan kepada oleh Allah dan nikmat agama yang dihidayahkan kepada kita bisa kita syukuri. Karena khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang oleh Allah dipanjangkan umurnya, tapi dia bisa menggunakan umur yang panjang itu untuk kebaikan. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaliknya yang terburuk, manusia terburuk kata Allah, man tala umruhu, berumur panjang, wasa'a amalu, tetapi diisi dengan perbuatan yang buruk. Insya Allah. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat agama, atas nikmat kesehatan kita, dan kesadaran kita bahwa hidup ini sebuah satu anugerah dari Allah, sehingga kita bisa mengisinya dengan iman dan amal saleh. Sehingga nanti pada waktunya kita dipanggil, kita tidak perlu terkejut karena kita sudah siap. Karena kita sadar bahwa soal kematian hanyalah soal waktu saja. Yang itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, rela tidak rela, ikhlas tidak ikhlas, malaikat Israel akan menjemput pada waktunya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita senantiasa mengingat dalam hidup kita untuk jangan lupa bahwa kita akan kembali. Yang kedua, mari kita senantiasa berusaha untuk mengkonversi umur kita, kesempatan kita menjadi kebaikan, baik suka maupun duka. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah membawa hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidul jinsi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata siyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.